Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dwiyani Retnosari, NIM 1921111017 akan menerangkan tentang ayat-ayat tabungan dan investasi. Di sini saya mengambil dari beberapa sumber dan tafsir dari Quraisy Shihab. Yang pertama yaitu Quran surat Al-Hasr ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanadzur nafsu ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Penggunaan kata nafsun atau nafs atau diri yang berbentuk tunggal dari satu sisi untuk mengisyaratkan bahwa tidaklah cukup penilaian sebagian atas sebagian yang lain, tetapi masing-masing harus melakukannya sendiri atas dirinya, dan di sisi lain ia mengisyaratkan bahwa dalam kenyataan sangat jarang dilakukan. Dalam ayat ini secara eksplisit memerintahkan manusia untuk selalu berinvestasi, baik dalam bentuk ibadah maupun kegiatan muamalah maliyah untuk bekalnya di akhirat nanti. Investasi merupakan bagian dari muamalah maliyah, sehingga kegiatannya mengandung pahala dan bernilai ibadah bila diniatkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selanjutnya adalah Quran Surat Yusuf ayat 47-49. Bismillahirrahmanirrahim. Qala tazra'una sab'a sinina da'aban fama khassattum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un shidadun ya'kuluna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nasu wa fihi ya'sirun. Tafsir ayat ini yaitu ketika sang raja bermimpi dan para pemuka masyarakat pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 46, dan bertanya kepada Nabi Yusuf. Kemudian dijawab oleh Nabi Yusuf agar menanam gandum pada masa 7 tahun seperti biasanya dengan baik dan sungguh-sungguh, karena 7 tahun yang akan terjadi kekurangan bahan makanan dan terjadi kekeringan yang panjang, dan setelah itu keadaan kembali normal. Maka untuk menanggulangi masalah ketika terjadi kekeringan dan masa yang sangat sulit tersebut, yaitu dengan menyimpan hasil dari menanam dan sungguh-sungguh tersebut selama 7 tahun. Pelajaran dan hikmah yang dapat diambil dari ayat ini bahwa manusia harus mampu menyimpan sebagian hartanya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak terduga di kemudian hari. Artinya, manusia hanya bisa berasumsi dan menduga yang akan terjadi hari esok, sedangkan secara pasti hanya Allah yang Maha Tahu. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Nabi Yusuf telah melakukan investasi untuk jangka waktu 7 tahun untuk menghadapi paceklik 7 tahun yang akan datang. Kita sebagai manusia biasa yang tidak tahu sesuatu hal yang akan datang juga perlu melakukan investasi agar kesejahteraan tetap terjaga apabila telah terjadi hal yang tidak diinginkan tersebut. Kemudian selanjutnya Quran Surat Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut innallaha alimun khabir. Di sini kata indahu merupakan kata pengkhususan hanya untuk Allah, sehingga hanya Allah yang mengetahui tentang kapan akan terjadi kiamat, dan tidak ada seorang makhluk pun yang mengetahuinya. Sedangkan kata wa yunazzilul ghaitha yang artinya Allah yang menurunkan hujan. Namun hal itu tidak hanya menurunkan, tapi juga mengatur kapan dan di mana akan diturunkan, karena hanya Allah saja yang mengetahuinya. Manusia di bumi tidak ada yang mengetahui secara pasti. BMKG pun mereka hanya menggunakan perkiraan saja, tidak tahu secara detail, karena sampai saat ini tidak ada yang mampu untuk menghentikan hujan atau mengatur turunnya hujan. Kemudian kata ya'lamu ma fil arham merupakan Allah yang hanya
mengetahui apa saja yang terdapat dalam janin tersebut, baik jenis kelamin, usia, nasib, rizki, dan lain sebagainya. Sehingga ketika masih di dalam rahim seorang ibu pun, Allah sudah mengetahui keadaan janin tersebut. Lalu, kata tadri dengan arti mengetahui yang ditujukan kepada manusia, karena manusia untuk mengetahui sesuatu dengan sungguh-sungguh, perhatian, dan pemikiran. Kata tersebut berbeda dengan kata ya'lamu, karena di situ ditujukan kepada Allah. Sementara pengetahuan manusia dengan Allah itu jauh berbeda. Sementara kata taksibu berarti upaya manusia untuk menghasilkan manfaat dan menjauhkan dari mudarat yang diduga oleh manusia. Padahal hal tersebut tidak seperti itu. Jadi kata taksibu dapat diartikan secara luas karena manusia hanya mampu menguasai sedikit dari masa saat ini, bahkan hanya beberapa detik saja. Jadi manusia banyak memiliki kekurangan dalam pengetahuan yang ada di dunia ini. Dari ayat ini dapat diketahui bahwa yang akan dihadapi seseorang tidak ada yang mengetahuinya. Maka Allah menyuruh kita untuk selalu berdoa, berikhtiar, dan bertawakal. Salah satu bentuk ikhtiar yang kita lakukan adalah investasi untuk mengantisipasi keadaan yang akan mendatang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.